sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu bangun tidur terus mandi. Hafal kan? Hafal ya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Nanti setelah kita nyanyi, baru kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Bangun tidur. Pelajaran kita yaitu PKN mengenai tentang norma. Nah, di buku cetaknya kan ada tuh di halaman 45 mengenai tentang norma. Coba dulu dibaca mengenai tentang norma. Nanti ibu tanya tuh apa itu norma, oke? Dan apa contoh dari norma yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Dibaca ya. Yang halaman 45 tentang norma. Nggak ada. Kamu salah buka halaman. Yang ini. Nah, norma. sebelum ibu menjelaskan dan bertanya tentang norma, hari ini ibu jelaskan dulu ya apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Itu dalam pembelajaran 2 tentang norma. Nah, setelah itu nanti anak-anak diharapkan agar dapat memahami tentang apa itu norma dan apa itu contoh norma dan juga apa saja sikap teladan yang dapat diambil dari para tokoh nasional ataupun tokoh pahlawan ya, tokoh agama. Nah, baiklah, silakan dulu dibaca materi pada hari ini sebelum ibu lakukan sesi tanya jawab mengenai apa itu norma. Dibaca ya, ibu kasih waktunya berapa maunya? 10 menit, 15 menit. Sama hari 10 menit lah. 3 menit. 3 menit membaca materi sebelum ibu tanya apa itu norma. Oke, Bu. Dibaca ya. Halaman 45. Halaman 45 tentang norma. Pelajaran 2. Ayo baca, waktunya cuma 3 menit. Sudah. Udah? Udah Ipi udah ketemu? Udah dibaca semua? Oke. Nah, ibu mau tanya nih sama anak-anak ibu nih. Kan materi udah dibaca. Materinya kan tentang norma nih. Ibu tanya nih, apa sih yang kalian ketahui tentang norma setelah kalian baca materi pada hari ini? Ayo. Kaidah yang perlu dijunjung tinggi agar mampu menerapkan tata krama serta mencegah agar tidak terjadi benturan kepentingan di masyarakat. Oke, jadi norma itu menurut Ipi, apa tadi Ipi? Ulang Pi. Kaidah yang perlu dijunjung tinggi agar mampu menerapkan tata krama serta mencegah agar tidak terjadi benturan kepentingan di masyarakat. Intinya yang dibilang Ipi itu adalah aturan dan
peraturan hidup bermasyarakat supaya tidak terjadinya suatu konflik ya ataupun perbedaan permasalahan. Oke, yang lain ada nggak pendapat lain selain ini? Ayo, jangan Ipi jahat, Bu. Oke, Vista. Setelah kita baca mengenai tentang norma, apa itu norma? Kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh manusia Ya. dalam menjalankan kehidupannya, baik dalam bermasyarakat, di lingkungan sekolah, di keluarga, Oke. dan lain sebagainya. Oke, jadi intinya. Apa sih kamu cantik aku? Oke, dah. Oke, tahan dulu ya. Jadi intinya menurut Ipi dan Miftah, norma itu adalah suatu peraturan yang berlaku di dalam lingkungan bermasyarakat, baik lingkungan masyarakat sekitar, sekolah, ataupun di tempat lainnya. Yang intinya di dalam suatu perkumpulan itu terdapat beberapa, baik itu beberapa suku, agama, dan juga lain sebagainya. Nah, jadi norma itu adalah serangkaian aturan ataupun pedoman yang khusus mengenai tingkah laku, sikap dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan di suatu masyarakat. Oke, paham dari sampai situ paham? Paham. Ibu mau tanya lagi. Dari kalian kan tinggalnya kan beda-beda daerah kan? Ipi di mana? Ipi di Bangkinang. Ipi Bangkinang, Miss tadi? Bangkinang Kota. Dari Seberang. Nia di Mantan. Pasti di setiap daerah kalian itu mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Nah, contohnya apa tuh di tempat Ipi lah misalnya di daerah itu apa sih peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat? Lingkungan sekitar tempat rumah Ipi. Apa ya? Apa nih? Apa misalnya contohnya mungkin nggak boleh bikin suatu acara tanpa izin dulu, harus Apa? Enggak boleh apa? Buat acara lebih dari jam 10 malam. itu acara mengenai acara di mana? Acara boleh. Acara boleh atau acara Pesta. ada aturan ya tidak boleh dilanggar supaya tidak terjadinya. Tidak terganggunya tetangga-tetangga. Oke, karena jam 10 itu udah waktunya untuk istirahat. Oke. Nah, ini ya contohnya di lingkungan sekitar dunia apa tuh contoh normanya? Kan Ipin tadi bilangnya peraturan mengenai pesta ya, batas waktu sampai jam 10 malam. Kalau di tempatnya apa? Kayak menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan itu juga menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar. Nah, supaya apa nih ya menjaga kebersihan itu yang kayak gimana gitu? Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah ke sungai. Ya berarti di tempatnya dalam beberapa waktu atau waktu tertentu melakukan berpengalaman juga ya untuk menjaga kebersihan. Nah, contoh lain dari norma ini di lingkungan sekitar yaitu melakukan kerja bakti, terus mau kayak kasih samping itu kan menjaga apa keamanan di lingkungan sekitar. Oke, dari situ ada pertanyaan mengenai norma dan contoh norma. Paham sampai di situ? Paham? Oke, kalau sudah paham, ibu punya beberapa foto dari tokoh nasional ataupun tokoh agama ya. Ini ibu tempelkan dulu. Kelihatan? Apa tuh? Nah, oke, ini ada ibu punya 3 contoh gambar dari tokoh
nasional pernah melihat? Pernah? Ini siapa? B.J. Habibie. Nah, biasanya ngeliat di mana? TV ya. Ketemu langsung belum pernah ya? Belum. Oke. Ini B.J. Habibie. Ini siapa? Yang tahu? R.A. Kartini. Dan ini pasti nggak asing dong? Bang Seribu. Patimura. Biasanya lihat di pecahan uang seribu. Sekarang masih ada uang kertas seribu? Masih. Tapi jarang ya, udah diganti dengan logam ya. Nah, oke, dari sini Ibu mau tanya dulu yang tentang B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini terkenal sebagai bapak teknologi juga ya, teknologi Indonesia. Nah, dia ini pencipta, satu-satunya pencipta pesawat ya, pesawat. Makanya di sini gambarnya dia megang pesawat dari kertas. Oke, dari B.J. Habibie, kira-kira siapa nih yang bisa menjelaskan ataupun menyebutkan sikap-sikap teladan ataupun yang bisa dicontoh dari B.J. Habibie? Sebelum jawab, Ibu tanya dulu nih, sikap teladan itu apa sih? Ada yang tahu? Ayo, pilih tangannya. Sikap teladan. Teladan itu apa? Sikap yang baik. Sikap yang baik. Yang bisa dicontoh. Sebagai panutan ya. Jadi sikap teladan itu adalah suatu sikap yang dapat memberikan suatu contoh ataupun yang dapat ditiru oleh orang lain ya, itu dari sisi positif. Nah, baik, ini kan ini B.J. Habibie. Nah, dari sini ada yang tahu apa sih karakteristik dari B.J. Habibie ini yang bisa diteladani? Ayo, tunjuk tangannya. B.J. Habibie yang bisa diteladani. Satu atau dua aja jawabannya boleh. Ayo, lihat tidak? Disiplin, bekerja keras, memiliki semangat, memiliki tekad yang tinggi. Oke, jadi B.J. Habibie ini mempunyai karakteristik yang bisa diteladani, yaitu tadi apa? Disiplin. Ya, keras. Dia tidak pernah menyerah. Oke, ayo Zila coba tuliskan di depan biar temannya bisa. Ayo, lihat ya, temannya tuliskan. Pantang menyerah, memiliki semangat. Oke, yang lain boleh juga ya nanti menjawab selain yang ada di depan yang dituliskan Zila. Kalau ada jawabannya boleh. Oke, makasih Zila. Nah, oke. Dari sini kan Zila udah memaparkan nih, menuliskan 3 poin mengenai tentang sikap teladan yang dimiliki oleh B.J. Habibie. Yang pertama yaitu disiplin, yang kedua memiliki kerja keras, dan yang ketiga memiliki semangat. Oke, disiplin di sini ini maksudnya gimana ya? Disiplin dalam hal waktu ya, dia nggak pernah menyia-nyiakan waktu ya, tepat waktu. Terus disiplin misalnya dia kalau ada waktu atau mungkin lagi belajar, membaca, dia hobi membaca, dia tidak menyia-nyiakan waktu untuk menuntut ilmu ataupun mengupgrade ilmu dia ya. Memiliki sifat kerja keras. Kerja keras artinya yang gimana? Mau berusaha ya, berusaha dalam misalnya menciptakan sesuatu ya kan. Makanya dia karena kerja keras ini dia mampu menciptakan pesawat. Dan yang terakhir memiliki semangat. Nah, ini yang penting nih, memiliki semangat. Karena kalau kita mau ngapa-ngapain kalau nggak ada semangatnya kan nggak bisa ya. Walaupun kita punya planning, tapi kita nggak ada nih semangatnya, otomatis nggak bakalan dilakukan dan terjadi. Oke, ini dia tadi tentang B.J. Habibie. Yang kedua ini gambarnya siapa? Ibu Kartini. Ibu Kartini. Kartini ini siapa kok? Yang bikin merah putih? Yang bikin
Karena ini, nah jadi karena Eka Kartini ini adalah pahlawan wanita, dia ini memperjuangkan hak wanita. Oke, dari sini kira-kira Nadia tahu nggak apa sih sikap teladan dari Eka Kartini yang bisa diteladani? Eka Kartini, ayo kita, oke, jawab. Pertama, tidak membangkang. Ya. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, meredam egonya. Oke, nah jadi Eka Kartini ini punya sifat ataupun yang bisa diteladani ada tiga menurut kita. Oke, kita coba tuliskan ke depan biar kita sama-sama bahas nanti ya. Yang pertama, Tidak membangkang. tidak membangkang. Dah, Bu. Sudah? Baiklah. Nah, ini ada tiga dituliskan sama kita juga. Tidak membangkang, rela berkorban, dan meredam ego. Nah, tidak membangkang maksudnya di sini tuh bagaimana ya? Apakah Tidak melawan orang tuanya. Tapi banyak pengalaman. Oke, berarti dia nurut ya. Nurut ya maksudnya di sini. Nah, jadi kita mengetahui tentang Eka Kartini itu yang pertama tidak membangkang, yang kedua rela berkorban. Rela berkorban di sini ini yang bagaimana? Karena demi negara dan juga hak wanita ya, dia berkorban ya. Dan yang ketiga meredam ego. Nah, berarti di sini dia tidak memikirkan egonya ya, berarti dia memikirkan kepentingan bersama, terutama kepentingan perempuan. Jadi Eka Kartini ini dijuluki sebagai pahlawannya perempuan. Nah, oke. Dan yang terakhir nih, ini pasti udah nggak asing lagi ya. Nah, ini tadi siapa? Patimura, Bu. Kapitan Patimura yang sering kita jumpai di uang pecahan seribu. Nah, oke, dari sini ada nggak yang bisa menjelaskan sifat teladan apa yang bisa dipelajari dari tokoh ini? Pernah tahu nggak? Ayo Nia. Yang berani. Berani. Terus? Berani melawan kebenaran. Ya, terus? Sikap yang pejuang. Berjuang. Berani berjuang. Nah, itu aja. Itu yang Nia tahu. Oke, terus Nia depan. Yang pertama berani. Oke. Nah, ini ya sudah menggambarkan dua poin mengenai sifat teladan yang ada di Patimura. Yang pertama yaitu berani membela kebenaran. Kedua memiliki sifat berjuang. Jadi Patimura ini berani membela kebenaran. Dia ini sebagai apa sih? Pahlawan dalam membantu memerdekakan Indonesia. Jadi Patimura ini berani dalam membela kebenaran dan berani apa namanya itu melawan penjajah ya, melawan penjajah. Yang kedua itu memiliki sifat berjuang. Nah, karena Patimura ini
boleh tokoh agama, boleh pahlawan yang kalian ketahui. Misalnya dari tokoh agama mungkin kalian kenal atau di masyarakat kita kalian lah, atau kalian punya tokoh apa? Orang yang Ada. Oke, apa Ustaz Abdul Somad. Oke, Dia apa? Orang yang meneladaninya itu semangat dalam menyampaikan dakwahnya. oh ya. Tidak beraninya melawan ketidakbenaran. Ya berarti Ustaz Abdul Somad ini merupakan suatu tokoh agama ya, Tokoh agama. yang diteladani oleh Ibu itu sifatnya yang pertama apa tadi, Bi? Dia itu semangatnya dalam menyampaikan dakwah. Semangatnya ya, tahu sendiri kita sekarang Ustaz Abdul Somad banyak ya yang dakwahnya di Indonesia ini ya kan. Oke, dari situ mengerti ya. Nanti kalau ibu tanya lagi mengenai tentang norma, apa contoh dari norma, apa itu sifat teladan, kalian harus memahaminya ya dan harus tahu. Oke. Dan kegiatan selanjutnya yaitu melakukan kegiatan ataupun latihan yang akan dilakukan secara berkelompok. Coba kita bentuk dulu kelompoknya berdua-dua ya. Kelompoknya ada 2 orang. Oke, ini ada Dinda satu kelompok, Gita dan Tipi satu kelompok ya. Kan di buku apanya kan ada tuh latihannya. Di bukunya kan di halaman selanjutnya ada latihan. Oke, ada latihan. Nah, di latihan itu kan diminta untuk menyebutkan beberapa tokoh. Ada berapa tokoh tuh yang diminta untuk diketahui apa aja sifat yang bisa kalian teladani. Oke, udah ketemu? Oke, coba silahkan didiskusikan dengan temannya apa saja tokohnya dan apa saja sifat yang bisa diteladani. Coba diskusi dulu, dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan, kita presentasikan hasilnya ke depan. Ada? Udah? Coba dikerjakan dulu ya. Kalau nggak ngerti boleh ditanyakan. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh nggak yang tokoh dari Mas Intan atau yang Parma? Boleh. Yang tokoh nasional juga boleh. Semuanya yang penting intinya dari apa yang kalian buat itu dia memiliki sifat teladan yang positif. Nah, ini udah. Siap, Bu. Oke. Coba diskusikan dulu. Nah, didiskusikan apa aja tokoh yang diketahui. Setelah kita mempelajari tentang apa itu norma, apa contoh norma, misalnya ini dapatnya ini Bu, kali dapatnya kita ini jelaskan pelajaran lagi tadi ini Bu, ini gitu ya. Oke, sudah selesai semua ya. Nah, itu kita kepada coba ini ya, bacakan hasil diskusinya dengan kelompok. Sendiri dulu baca berapa? Ini dapatnya berapa? Dapatnya 1. Satu. Dari
dari kelompok berapa tadi hasil diskusinya? Oh, dari hasil diskusi itu dapat 3, Bu. 3. Oke, coba bacakan dulu. Dan yang pertama kami mendapatkan Tuanku Imam Bonjol. Perilaku yang dapat diteladani itu pantang menyerah, berani dan adil. Yang kedua itu Muhammad Yamin, menghormati dan menghargai, terus cerdas, rajin. Yang ketiga itu Cut Nyak Dien, tekadnya pantang menyerah, semangat yang tak pernah kendor, dan iman yang tak tergoyahkan. Oke, Nia dapat ada 3 ya. Tadi udah didengerin, nah. Oke, silakan dulu Nia, makasih Nia. Oke, kasih aplaus dulu untuk Nia. Oke, kalau Gina dapatnya berapa dari hasil kelompok? Lihat Pi, tahan dulu Pi. Sama. Nah, kalau Ivi dan Miftah dapatnya berapa? 5. Oke, siapa yang mau maju ke depan untuk menjelaskan? Bacain. Ada 5 tokoh, Bu. Yang pertama Ustaz Abdul Somad. Perilaku yang dapat diteladani yaitu semangatnya dalam menyampaikan dakwah, sikap beraninya melawan ketidakberanian, semangatnya dalam menuntut ilmu. Yang kedua yaitu Insinyur Soekarno. Perilaku yang dapat diteladani yaitu nilai nasionalismenya, yakni adanya rasa rela berkorban demi tercapainya kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu Soepomo. Perilaku yang dapat diteladani yaitu tenang, pendiam, banyak kerja, sopan, dan hormat. Yang keempat yaitu Pangeran Diponegoro. Perilaku yang dapat diteladani yaitu jujur, adil, berani, dan peduli. Yang terakhir yaitu Ahmad Yani. Perilaku yang dapat diteladani kreatif, humanis, moralitas, aktif, disiplin, dan berani. Oke, terima kasih untuk Miftah. Kasih aplaus dulu untuk Miftah. Nah, jadi dari kelompok Miftah dan Ivi mendapatkan 5. Sedangkan kelompok Nia dan Zila 3. Nah, oke. Setelah kalian melakukan kegiatan kelompok ini, nah, Ibu mau menjelaskan ataupun memaparkan dari apa yang kalian dapat itu semuanya benar. Nah, untuk kedepannya ataupun untuk teladannya kalian bisa nanti meneladani dari tokoh-tokoh yang sudah kalian dapat itu ya. Dan seperti itu bisa untuk menjadi teladan. Nah, sebelum Ibu minta hasil diskusinya dikumpulkan, Ibu bertanya, apakah sampai sini ada kendala ataupun mungkin timbul dari pertanyaan kalian atau bagaimana, atau masih memberikan pendapat atau mungkin berikan contoh lain dari apa sikap teladan ini? Dan cukup, kalau cukup